Ada pertanyaan dari adik Terry, anak Bandung kelas 10 SMA. Pertanyaannya adalah, kenapa guru sekolah lebih jelek daripada guru bimbel? Ya, saya mohon maaf kepada guru-guru kalau misalkan mendengar uraian ini, tapi memang banyak sekali siswa-siswa kita yang bertanya tentang hal seperti itu. Kok guru-guru saya di sekolah gak sebagus guru-guru di bimbel? Bahwa di antara semua negara yang disurvei, Indonesia adalah negara dengan pemilik guru jelek. Di antara semua yang bisa. Kita sekarang punya tema tentang pendidikan, tetapi ya temanya agak garing tentang pendidikan. Tapi judulnya aneh. Ada pertanyaan dari adik Terry, anak Bandung kelas 10 SMA. Pertanyaannya adalah, kenapa guru sekolah lebih jelek daripada guru bimbel? Ya, saya mohon maaf kepada guru-guru kalau misalkan mendengar uraian ini, tapi memang banyak sekali siswa-siswa kita yang bertanya tentang hal seperti itu. Kok guru-guru saya di sekolah gak sebagus guru-guru di bimbel? Kalau misalkan guru di bimbel bagus, ngapain juga saya sekolah? Katanya sih gitu. Ya, banyak perdebatan, banyak pembelaan, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti pertanyaan dari Terry ini benar juga, karena dilihat dari data tahun 2016, data yang dikeluarkan oleh UNESCO yang menyebut bahwa di antara semua negara yang disurvei, Indonesia adalah negara dengan pemilik guru jelek di antara semua yang disurvei. Itu UNESCO tahun 2016, cek aja di Google. Kok bisa seperti itu? Kalau misalkan kita melihat data yang dikeluarkan sama PISA, bukan data survei yang dikeluarkan oleh PISA tahun 2013, juga menyebut bahwa pendidikan di Indonesia itu yang paling jelek kedua. Lumayan, tapi yang paling jelek kedua di dunia. Di antara yang disurvei itu berapa negara? 64. Di antara 64 negara yang disurvei, acak, gak semua maju, gak semua mundur, cantik. Tapi yang jelas Indonesia adalah negara paling jelek kedua setelah Peru atau Brazil. Ya, itulah. Dan kalau misalkan kita melihat Kementerian Pendidikan Nasional juga beberapa kali mengadakan UKG, ujian buat guru-guru, dan ternyata nilai mereka juga jelek. Rata-ratanya di bawah KKM. Yang paling tinggi itu yang tahun kemarin itu hanya 69, poinnya 69. Jadi kalau misalkan guru-guru di sekolah banyak yang marah-marahin anak supaya harus nilainya KKM, kalau nggak KKM dikejar-kejar remedialnya dan seterusnya. Ada nggak siswa-siswa yang berani nanya, Pak, nilai UKG-nya kemarin berapa? Jangan-jangan di bawah KKM. Dan memang rata-rata di bawah KKM. Sebuah ironi memang yang harus diakui bersama oleh pemerintah, oleh guru, oleh para sekolah, oleh semua stakeholder yang terkait, bahwa pendidikan di Indonesia itu ironi. Satu yang tadi, bahwa anak-anak sekolah dipaksa untuk di atas KKM, tapi ternyata kualitas gurunya di bawah KKM. Itu kompetensi yang diuji oleh pemerintah. Belum juga bahasan yang tadi kita sebut. Nah, jadi pertanyaan dari Terry itu benar. Kenapa guru bimbel lebih bagus daripada guru SMA? Pendeknya, guru SMA itu jelek. Apa itu benar? Kalau memang benar, berdasarkan data-data yang tadi, berdasarkan survei-survei yang tadi disebut, apa pertanyaan Terry itu adalah, apa masalahnya? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Jawaban saya adalah, ini pribadi, tapi percayalah saya punya banyak referensi. Masalah pertama tentang pendidikan, kenapa guru di Indonesia itu jelek-jelek kalau dibanding dengan guru bimbel adalah, bahwa yang pertama, guru-guru sekolah tidak memiliki kejelasan soal kesejahteraannya.
Kalau misalkan Baraya lihat, ada banyak guru-guru di Indonesia. Guru di Indonesia itu sekarang sekitar hampir 4 juta, 3 juta sekian lah. Peningkatannya signifikan sekali dibanding tahun 2000. Nah, di antara guru-guru baru yang begitu banyak itu, kebanyakan di antara mereka tidak memiliki kejelasan soal kesejahteraan. Ada guru-guru yang dibayar sebulan 200.000, percaya atau enggak, dan ada yang bahkan lebih rendah daripada itu. Ada guru yang dibayar, mohon di kelas saja ya, seperti itu. Kalau misalkan kondisinya seperti itu, ya katakanlah 20% anggaran pendidikan negara Indonesia per tahunnya diserahkan kepada pendidikan, pada sektor pendidikan. Tapi saya tidak tahu itu sektor pendidikan mana yang dimaksud, karena si guru-guru itu hanya mendapatkan sangat sedikit. Memang untuk guru sipil, tenaga pengajar sipil di kota-kota besar itu sudah memadai. Tapi kalau misalkan kita lihat secara umum itu masih sangat sederhana. Dan kita bisa pastikan bahkan guru yang sipil pun, PNS, itu pasti berani taruhan, itu pasti punya sampingan, punya penghasilan sampingan. Kenapa? Karena bahkan guru PNS pun tidak memadai untuk hidup sejahtera. Nah, jadi kalau misalkan si guru-guru itu dalam kondisi yang sangat tidak sejahtera, maka yang mereka pikirkan bukan soal mengajar, bukan soal profesionalisme, bukan soal bagaimana menginspirasi anak-anak di Indonesia, tapi adalah untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilannya cuma segini, tapi waktu yang dihabiskan adalah segitu untuk mengajar, jadi mereka akan fokus untuk mencari selingan pendapatan penghasilan yang lain. Bagaimanapun mereka punya keluarga, atau kalaupun ada si guru-guru jomblo, ya tapi kan sedikit. Siapa di sini yang guru jomblo? Saya bukan. Nah, itu yang pertama. Kemudian masalah yang kedua yang lebih prinsip itu adalah masalah bahwa orang-orang di kita itu serba formalitas, serba formalistis, serba mengagung-agungkan hal-hal yang apa itu namanya? Formal. Jadi misalkan begini, pemilu terserah mau demokratis atau enggak, yang penting diadain pemilunya. Pemilunya itu formalitas. Pemilunya itu adalah formalitas, tetapi esensinya itu adalah demokratis. Hukum ditegakkan, hukumnya ditegakkan, keadilannya belum tentu ditegakkan, hukum itu formalitas. Nah, dalam konteks guru, yang jadi masalah itu adalah kebanyakan guru tidak diajarkan bagaimana cara mereka menjadi profesional, tapi diajarkan bagaimana mereka menjadi administratif. Ya, apa yang dimaksud, apa yang saya maksud dengan administratif, apa yang saya maksud dengan formalistis? Maksudnya adalah guru itu tidak dinilai bagaimana dia mengajar, tidak dinilai bagaimana dia menginspirasi anak, tidak dinilai bagaimana jerih payahnya dia dalam mengajarkan materi, bagaimana memotivasi, tidak. Satu-satunya yang dinilai guru dinilai itu dalam hal apa? Kalau misalkan datang akreditasi ke sekolah, datang visitasi ke sekolah, itu yang dinilai hanya administrasi. Silabus, RPP, silabus dibikinnya sama pemerintah, tapi ada RPP, ada prota, promes, ada KKN dan sebagainya. Dan itu untuk satu guru, per pelajaran yang diampu, dan per jenjang pendidikan yang diambil, itu bisa sampai 1 rim kertas. RPP, silabus, apa segala rupa, dan itu harus dibuat di awal semester. Aneh, sangat tidak relevan untuk hal ini. Jadi kalau misalkan dia ngajar 3 kelas, dan 3 kelasnya itu 3 pelajaran, misalkan geografi, sosiologi, sejarah, misalkan gitu, atau fisika, matematika, kimia, jarang gitu, tapi anggaplah seperti itu. Maka dia harus bikin 18 stream, 9 sampai 18 stream administrasi, dan itu harus dibuat di awal. Ini memecah konsentrasi guru. Guru banyak yang bolos hanya demi ngerjain FPP, silabus dan sebagainya, karena ditagihin sama kepala sekolah, dan kepala sekolah ditagih sama dinas pendidikan. Jadi dinas pendidikan biasanya datang ke sekolah, Pak, mana tidak dilihat bagaimana guru mengajar, tidak dilihat bagaimana guru menginspirasi, tidak. Yang dilihat hanya, Pak, ini FPP-nya benar atau salah, itu doang. Jadi kalau misalkan guru bimbel itu tidak diajarkan yang seperti itu, tidak dipaksakan untuk mencari seperti itu. Guru bimbel itu ketika dia mengajar, dia dilatih untuk mengajar, dia dilatih untuk inspiratif, dia dilatih untuk memberikan penjelasan yang seakurat dan sehebat mungkin yang bisa diterima oleh anak. Tapi guru sekolah tidak. Guru sekolah hanya disuruh bikin, coba kita lihat, ini hal yang unik.
Mana ini? Kenapa pakai gitu? Ngomong-ngomong, kenapa suara oroknya hilang? Jadi tadi ada suara orok itu, maaf, dan ada suara kucing, dan ada kereta, dan ya sudah, dan pesawat. Ya dan ya udah. Coba kita lihat. Ini setiap satu pertemuan guru harus buat semacam ini. Langkah-langkah pembelajaran. Pertemuan pertama, pendahuluan 15 menit. Dalam 15 menit itu yang harus dilakukan adalah pertama, meminta siswa untuk berdoa, bersujud syukur, bla 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 bla. Kedua, siswa diperiksa kehadirannya. Kemudian pemusatan perhatian ada 5 poin. Kemudian yang kedua, ini hanya contoh. Kemudian yang kedua, kegiatan inti 100 menit. Menyiapkan informasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa, membagi siswa dalam kelompok 6 atau 7 bla 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 dan seterusnya. Coba bayangkan kalau misalkan guru adalah profesi dan setiap profesi ditanya administrasi sedetail ini, pada menit kesekian harus melakukan apa dan harus ditulis, menit kesekian harus melakukan apa dan harus ditulis, maka coba bayangkan tukang ojol, ojek online, ketika ketemu sama pelanggan pertama kasih senyum, menit kedua beri helm, menit ketiga naik pelan-pelan dan nyuruh si penumpangnya itu naik dengan senyuman manis. Pada menit kelima, apa mungkin seperti itu? Dokter mau melakukan operasi. Menit pertama dia harus menyiapkan alat-alat peraknya dulu. Menit kedua dia harus membius. Kan gak mungkin. Hanya guru profesi yang administrasinya itu sedetail dan selebay ini dan tidak relevan. Coba bayangkan, ini yang ditulisnya per hari itu dibuatnya di awal semester. Emang guru prama. Bukankah pengajaran yang baik itu adalah yang konstruktivistik? Konstruktivistik itu artinya adalah membawa fenomena dan kenyataan hari ini di dalam kegiatan belajar. Artinya kalau misalkan RPP dibuat 1 semester jauh sebelum mengajar, itu artinya si guru harus meramal apa yang terjadi pada hari itu, jam segitu dan sebagainya. Kan itu tidak mungkin, ini tidak relevan. Tetapi enaknya jadi guru bimbel, ini semua tidak harus dilaksanakan. Sehingga guru bimbel fokus pada bagaimana cara mengajar siswa, bagaimana cara materi tersampaikan, dan bagaimana cara makna-makna itu bisa diterima oleh makna-makna dalam pelajaran itu bisa diterima oleh siswa. Sedangkan guru-guru di sekolah itu tidak. Guru-guru di sekolah mau IHT pasti belajar RPP. Nanti ini disimpan di sini K1, K2, dan seterusnya. Hal-hal yang seperti itu. Coba di sini saya yakin di sini banyak guru yang nonton. Pernahkah dalam IHT atau dan sebagainya atau seberapa banyak pelatihan guru, pelatihan kurikulum 2013 dan sebagainya, apakah mereka dibahas, dikaji, ditanya tentang bagaimana cara menginspirasi, bagaimana metode, bagaimana psikologi pendidikan, bagaimana menangani anak yang seperti anaknya seperti ini. Jarang. Kebanyakan yang mereka lakukan, kebanyakan yang mereka rasakan, kebanyakan yang mereka mendapatkan tuntutan dari atas, dari pelatihnya, itu adalah bagaimana caranya bikin RPP, silabus, protaprom, SKKM, dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa persiapan mengajar itu wajib, penting untuk semua pengajar. Wajib. Tetapi ketika itu ditekankan sampai sedetail ini, menit kesekian, sekian menit, dan lain sebagainya, maka ini sangat keterlaluan. Ini tidak relevan sama sekali untuk mengajar. Coba cek. Ini kepada pemerintah saya mohon, kepada dinas terkait, kalau misalkan memperlakukan guru, perlakukanlah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang ada di ujung tombak pendidikan kita. Kalau mereka jelek, maka yang dididiknya juga jelek. Kalau mereka baik, maka yang dididiknya juga akan baik. Kalau misalkan si guru-guru diberi pelatihan hal-hal yang tidak relevan, hal-hal yang administratif, yang semestinya hanya dikerjakan oleh tata usaha, maka apa yang akan mereka sampaikan kepada anak-anak? Mereka tidak update. Contoh, ini kita hubungkan dengan poin ketiga. Ini 6, tapi 3. Ya, yang ketiga adalah silakan dicek di episode ke-5. Karena ini waktunya sudah terlalu panjang, jadi nanti akan saya lanjutkan di episode ke-5 tentang pendidikan ini. Semoga ini bermanfaat. Kalau misalkan baraya menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk didiskusikan, silakan di-subscribe, like, kemudian share, kita bagi-bagi, dan komen dengan bahasa yang terbuka, tetapi tetap harus. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.